Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donna Junika dengan NPM 2411021060. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, soal yang pertama kita ada menganalisis laporan keuangan. Kita ada data dari PT Sejahtera Abadi. Dari data tersebut kita akan menghitung rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitasnya. Untuk menghitung rasio likuiditasnya ada dua, yaitu current ratio dan quick ratio. Current ratio kita akan membagi aset lancar dengan utang lancarnya akan menghasilkan 1,63. Artinya dari Rp1 utang lancar akan dijamin oleh 1,63 aset lancar. Artinya perusahaan masih mampu atau sangat mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, selanjutnya quick ratio. Quick ratio ini kita akan mencari menggunakan aset lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan utang lancar. Nah, akan menghasilkan 0,75. Artinya nilai 0,75 ini jika perusahaan tidak menjual stok barang atau persediaan, maka perusahaan hanya mampu membayar 0,75 dari Rp1 utang lancar. Artinya perusahaan masih bergantung dengan persediaan. Selanjutnya kita akan menghitung rasio solvabilitas, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Debt to asset ratio itu kita akan menghitung total utang dibagi dengan total aset. Nah, akan menghasilkan 0,583 atau 58%, 58,3%. Artinya 58% atau setengah dari aset yang ada itu dibiayai oleh hutang. Artinya perusahaan ini masih cenderung atau bergantung pada pendanaan eksternal. Selanjutnya kita akan mencari debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini kita akan menghitung total hutang dibagi dengan ekuitasnya. Akan mendapatkan hasil sebesar 1. Artinya utang dan modal sendiri dari perusahaan itu masih seimbang 1:1. Selanjutnya kita akan menghitung rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini ada ROA atau Return on Asset dan NPM, Net Profit Margin. Nah, untuk menghitung Return on Asset ROA-nya, kita akan menghitung laba bersih dibagi dengan total aset akan menghasilkan 0,29. Artinya 29%. Nah, artinya dari setiap satu aset akan menghasilkan laba sebesar 0,29 sen. Nah, artinya di sini efisiensi terhadap asetnya itu sangat baik. Selanjutnya NPM atau Net Profit Margin akan menghitung menggunakan laba bersih dibagi dengan penjualan bersihnya akan menghasilkan 0,2059 atau 20,59%. Artinya setiap satu penjualan akan menghasilkan laba sekitar 20 sen. Artinya di ini perusahaan menunjukkan kinerja operasional yang sangat baik atau efisien. Selanjutnya soal yang kedua yaitu time value of money. Nah, di sini soalnya jika ada seorang investor menanamkan modal 20 juta dalam jangka waktu 5 tahun dengan bunga 10%. Nah, untuk kita akan menghitung future of money, nilai masa depannya. Untuk menghitung future value, kita akan menggunakan rumus FV
FI sama dengan present value dikali dengan 1 plus R pangkat N. Sini. Nah, kita akan menghasilkan hasilnya itu akan 32.210.200 perak. Artinya nilai investasi di masa depannya tersebut setelah 5 tahun itu sebesar 32.210.200 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mencari kebalikannya, yaitu present value atau uang yang akan kita terima masa depan. Kita akan menghitung nilainya di masa sekarang. Nah, di dalam soal kita ada contoh soalnya diketahui bahwa future value-nya atau uangnya itu nilai uang di masa depannya itu 17.105 dengan jangka waktu 5 tahun dan bunganya tetap yaitu 10%. Nah, untuk menghitung present value kita menggunakan rumus future value dibagi dengan 1 plus R pangkat N. Kalau tadi nyari future value-nya dikali present value dikali 1 plus R pangkat N, untuk mencari present value-nya itu tinggal dibalik aja. Nah, kita akan mendapatkan 10.620.000 rupiah. Nah, artinya nilai masa depan atau uang yang kita terima di masa depan senilai 17.105 itu setara dengan 10.620.000 rupiah di masa sekarang. Jadi 17 juta di masa depan nilainya sama dengan 10 juta di masa sekarang. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.